Ada. Pak Dadan, ada arahan khusus dari Pak Presiden mungkin terkait dengan MBG atau seperti apa Pak? Ya, pertama Pak Presiden menyampaikan bahwa PGN harus tetap bekerja dengan cermat, target dikejar, tapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan. Itu arahan Pak Presiden, dan saya kira alhamdulillah sampai hari ini MBG sudah membentuk 22.275 SPPG dan sudah bisa melayani 60.700.000. Dan kita akan tingkatkan terus. Tahun ini kita akan segera bentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik, dan kita nanti akan gradasi dan kita petakan mana SPPG yang unggul atau bernilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C, dan mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya. Dan saya kira langkah kita di tahun ini akan menuju ke peningkatan kualitas, dan tentu saja juga akan melakukan tambahan edukasi di mana penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga akan mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat. Saya kira itu program kita tahun 2026. Pak Dadan, ada tanggapan nggak terkait dengan SPPG yang ada di Kudus ini, kan katanya ada keracunan, mungkin bisa ada tanggapan? Ya, pertama saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional meminta maaf kepada penerima manfaat yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, dan kami sudah melakukan investigasi, analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian, dan saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning ya, atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian kita akan evaluasi dan mungkin akan di stop untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning. Tapi kemudian kami juga dari kejadian-kejadian yang ada mulai mengevaluasi menu yang harus diberikan. Jadi beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali. Dan saya kira kami akan membuat edaran supaya program makan bergizi bisa berjalan lebih aman. Terkait SOP masaknya itu seperti apa Pak? Mungkin kan karena bisa terjadi. Ya, untuk yang kita beri kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku jadi dari luar sehingga tidak terawasi cara masaknya, dan kita akan berikan peringatan cukup keras untuk hal tersebut. Kemudian untuk beberapa SPPG sekarang kita akan umumkan beberapa menu yang harus dihindari, terutama karena ketika menu itu dikonsumsi aman untuk kelompok kecil, ketika menjadi kelompok besar itu harus dengan quality control yang lebih saksama supaya tidak terbentuk zat-zat yang berbahaya, seperti misalnya di Kudus itu rupanya kan kandungan nitrit yang tinggi yang menyebabkan penerima manfaat mengalami kesakitan. Saya kira itu. Terima kasih ya. Pak Presiden tadi dari White House sama Rockefeller Institute mau mempelajari MBG. Ini ada komunikasi sama BGN nggak sih, dan apa sih yang mereka pengen tahu Pak? Ya, sebetulnya ketika dari Rockefeller Foundation itu datang, kan saya diminta Pak Presiden untuk menemani makan malam, dan yang bersangkutan berbincang langsung juga dengan Pak Presiden termasuk kami, dan memang mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia termasuk dengan metode yang baru pertama kali dilakukan di dunia gitu, di mana pelaksanaan MBG bisa melibatkan demikian banyak mitra dan bisa berjalan demikian cepat, dan saya kira itu menjadi kajian yang cukup menarik untuk mereka. Mereka akan melihat SPPG langsung atau? Yang jelas memang kita sekarang dipantau, terutama dengan program ini kan terlihat ya bahwa selain kita melakukan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga ekonomi di masyarakat bergerak kencang,
eh, karena uang yang kita turunkan langsung ke bawah, dan sampai saat ini saja Badan Gizi sudah mengeluarkan 19,5 triliun untuk bulan Januari, dan itu menggerakkan roda ekonomi. Tidak hanya kebutuhan bahan baku meningkat, tapi juga faktor ikutannya. Seperti contohnya ya, ternyata entrepreneur atau wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekarang, karena kebutuhan SPPG banyak. Satu SPPG satu hari itu membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun, sehingga banyak sekali para usahawan baru di Indonesia yang bergerak untuk memproduksi sabun sekarang diuntungkan dengan kegiatan itu. Dan tadi saya koordinasi juga dengan Pak Menteri Pertanian agar kita bisa mulai mengatur bahan apa yang harus kita anjurkan untuk dikonsumsi, bahan apa yang harus kita tahan dulu, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran ya. Jadi bahan-bahan apa yang harus kita alihkan dulu untuk digantikan dengan penggantinya agar harga tetap stabil. Terkait bahasan MBG yang diperuntukkan untuk selain anak sekolah, untuk anak jalanan, disabilitas, lansia, ada update-nya Pak? Ya begini, makan begini ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, dan juga seluruh anak putus sekolah atau yang berhenti sekolah sampai usia 18, kaum disabilitas. Dan tadi Pak Mensos ingin berbincang lebih lanjut terkait mekanisme pemberian pada lansia, yang sebetulnya itu tugasnya Menteri Sosial. Tetapi kemudian kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah bersamaan. SPPG-nya berarti barengan Pak atau gimana? Nanti mekanismenya baru kita bicarakan. Tapi yang jelas kalau untuk sekolah rakyat, di mana ada sekolah rakyat, maka di situ ada SPPG, dan makannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional pagi, siang, malam. Terima kasih ya. Terima kasih.